Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Soundtek S16. Ini adalah TWS budget dari Soundtek yang harganya hanya Rp185.000. Harganya murah, tapi suaranya kayak gimana ya? Langsung saja kita bahas. Untuk speknya Music Lover, untuk drivernya menggunakan driver ukuran 6 mm, menggunakan Bluetooth versi 5.1, daya tahan baterai untuk buds-nya bisa 5 jam, standby mode-nya bisa 70 jam, kemudian untuk charging case-nya bisa diisi sampai sekitar 3-4 kali, jadi bisa bertahan sekitar 18-20 jam. Kemudian menggunakan charging tipe C. Untuk pengisian full membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Kodeknya menggunakan SBC dan AAC. Frekuensi responnya di 20 Hz sampai 20 kHz. Sensitivity 90 dB dan impedansinya 16 ohm. Oh ya, warna yang bisa Music Lover pilih adalah warna hitam dan warna putih. Paket penjualannya, Music Lover akan dapatkan 1 unit Soundtek S16, kemudian ada 1 charging case-nya, 1 kabel tipe C, 4 silicone earbuds-nya, ukuran SML tentunya, dan 1 manual book. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Oke Music Lover, untuk gambaran keseluruhnya, desainnya kecil, ramping, bahannya dari plastik. Untuk plastiknya ya lumayan lah. Di atasnya ada tulisan Soundtek-nya, di bagian depannya ada indikator lampunya, di bagian belakangnya ada konektor USB tipe C. Sekarang buds-nya Music Lover. Buds-nya yang paling pertama gue notice itu magnetnya. Ini magnetnya kenceng banget Music Lover. Kerasa banget ketariknya gitu. Ada bagusnya jadi nggak gampang jatuh. Untuk bentuknya itu kayak silinder ya, dan kecil banget. Ya, silinder tapi ada tangkainya, jadi kayak mungkin kayak huruf L gitu. Untuk indikator lampunya ada di bagian atas berbentuk garis dan titik. Ini gue suka banget karena agak berbeda. Biasanya TWS itu menggunakan lampu warna merah, putih, dan biru. Nah ini menggunakan warna merah dan hijau. Jadi perpaduan warnanya cakep banget, apalagi kalau yang warna putih. Bahannya overall masih sama, lumayan dari plastik. Nozzle-nya agak panjang, kemudian tipikal nozzle dengan ukuran bor yang gede, dan ear tips-nya ini agak sedikit keras sih. Ya, untuk bornya, ini bor yang gede, tapi untuk bor atasnya itu tipikal bor yang agak kecil. Ini kayaknya efeknya supaya nambah bass-nya. Overall dari build quality dan desainnya, gue kasih poin 7. Sekarang kita masuk ke koneksinya. Nah, untuk pairing-nya, ini termasuk cukup mudah ya. Di pairing awal surprisingly ini gampang banget dan cepat. Begitu kita buka, keluarin dari case-nya langsung ke deteksi. Kemudian kalau sudah di save itu cepat banget untuk masuk ke connectivity-nya. Nah, untuk ganti-ganti device ya termasuk cukup mudah dan cukup cepat. Sedangkan untuk latensi atau delay-nya, ini gue sudah coba pakai main game, sudah coba nonton film, sudah coba dengerin lagu, dan surprisingly aman sekali loh Music Lover. Nggak kerasa kalau ada delay-nya. Untuk fitting dan penggunaannya seperti ini. Fittingnya gampang banget. Music Lover tinggal pasang, kemudian ingat diputar dikit. Fittingnya ini buat gua sangat snug. Jadi gampang banget dapat ceilingnya, gampang banget dapat isolasinya, dan snug banget. Tapi Music Lover harus hati-hati, karena saking snugnya kadang-kadang efek bunyinya jadi agak berbeda. Kalau gua sukanya sedikit agak dibuat loose supaya ada sedikit udara masuk di kuping, jadi nggak terlalu snug dan nggak terlalu kedap. Jadi gue bisa dengerin bass yang lebih baik. Soalnya kalau terlalu snug, bassnya itu kerasa agak terlalu kecil jadinya. Jadi mesti dibikin agak sedikit loose kalau di gua. Untuk navigasinya, Music Lover bisa lihat di captionnya. Untuk indikator lampunya bisa dilihat di captionnya. Nah Music Lover, untuk navigasinya kan menggunakan touch sensor. Nah buat gua ini termasuk agak sensitif. Jadi kadang-kadang gua mau ngebetulin posisinya, nggak sengaja kepencet jadi ke play atau ke pause, atau mungkin ke next.
kita masuk ke sound quality. Untuk sound quality-nya, ini tipikal arah bunyinya yang bright. Bass-nya lumayan lah, cukup. Ya. Mid-nya ini yang istimewa. Mid-nya agak di depan, jadi kerasa intimate banget, clear, jernih. Tapi gue ngerasa ada sedikit boost di mid high-nya. Jadi mungkin agak hati-hati kalau misalnya yang agak sensitif untuk mid high. Untuk treble-nya termasuk tipikal treble yang extend, jadi kerasa open, kerasa airy. Kita masuk ke teknis suaranya. Yang perlu digarisbawahi Music Lover bahwa ini adalah TWS dengan budget 185.000, jadi kelas 100 ribuan. Ya, salah satu TWS yang paling murah yang pernah gue tahu. Untuk detail dan clarity-nya termasuk cukup bagus, resolusinya juga cukup oke. Untuk sound stage-nya, sound stage-nya tipikal yang aman sih menurut gue. Cukup presisi pinpoint-nya, ya penempatannya cukup oke di mungkin di segala posisi, dan 3D imaging-nya kerasa cukup luas, sama separasi instrumen termasuk bagus. Overall sih yang istimewa dari tuning suaranya yang gue rasakan adalah mid-nya. Jadi vokalnya yang kerasa intimate itu yang memang menjadi poin utama di sini. Untuk lagu yang cocok, gue pikir untuk lagu akustik masih masuk, kemudian rock cukup masuk, gue pikir pop, jazz juga masih oke. Nah, untuk main game, gue sempat nyobain ini juga untuk main game. Gue nyobain main game PUBG, dan gue rasa cukup presisi, ya lumayan. Untuk kelas 100 ribuan cukup oke, cukup presisi untuk sound stage-nya. Jadi posisi langkah kakinya, tembakannya cukup dapat. Nah, untuk main Mobile Legend kan punya sound effect yang cukup banyak. Ini lumayan bisa dapat. Tapi Music Lover mesti hati-hati. Mobile Legend itu kan cenderung agak harsh, agak pedas. Karena kan memang tuning suaranya seperti itu. Apalagi kalau kita main hero-hero yang menggunakan pedang. Kadang-kadang agak capek gitu dengarnya. Nah, ini karena mid-nya agak sedikit di-boost di mid high-nya dan treble-nya extend, Music Lover kayaknya harus agak hati-hati. Tapi kalau di game itu ada instruksi game atau ada vokal seperti di Mobile Legend, itu jelas banget untuk vokalnya. Overall untuk main game masih oke menurut gua, dan yang gue suka itu delay-nya itu kecil banget, jadi nggak kerasa sama sekali. Nah, untuk nonton film, gue nonton film drama oke banget, dapat banget karena kan vokalnya istimewa. Untuk nonton film action masih oke, jadi gue cukup dapat lah untuk rumble-rumble-nya masih oke. Kesimpulannya Music Lover, kalau Music Lover cari TWS yang budgetnya minimalis ya, kisaran 100.000 rupiah, punya fitur cukup lengkap, kemudian tuning suara yang oke, yang aman dan bisa digunakan berbagai macam kegiatan, kayaknya Music Lover bisa cobain ini juga. Tapi bagusnya Music Lover mesti cobain sendiri, audisi sendiri, dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Oh, anyway, untuk TWS ini kita akan adakan giveaway. Syaratnya Music Lover bisa lihat di IG gua, yaitu @glenlatuheru. Ikutin syarat-syaratnya, dan pengumuman pemenangnya akan diumumkan di IG Glenn Latuheru. Oke, kayaknya itu aja dari gua. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.